Selamat siang, Sir. Nama saya Santi Siotang, nomor urut 25, kelas 12 IPA 3, akan mempresentasikan PowerPoint saya. Silakan dilihat videonya. Prosedur pengurusan izin usaha. Prosedur atau langkah-langkah yang perlu Anda ketahui dalam mendirikan usaha berbadan hukum antara lain membuat situ dan HO, membuat SIUP, membuat NPWP, membuat TDP, membuat nomor rekening bank atas nama perusahaan, dan membuat AMDAL. Yang pertama, membuat surat izin tempat usaha atau situ dan surat izin gangguan. Salah satu langkah perlindungan agar usaha Anda aman dan lancar adalah dengan mendaftarkan ke pemerintahan setempat dan Kementerian Hukum dan HAM. Untuk tujuan itulah para wirausaha perlu membuat situ dan HO. Pengertian situ dan HO. Situ merupakan pemberian izin tempat usaha kepada seseorang yang tidak menimbulkan gangguan atau kerusakan lingkungan di lokasi tertentu. Sedangkan HO adalah pemberian izin tempat usaha kepada perusahaan atau badan di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, gangguan, atau kerusakan lainnya. B. Prosedur mendapatkan situ dan HO. Langkah-langkah yang perlu dilakukan oleh seorang wirausaha adalah sebagai berikut. Yang pertama, membuat surat izin tetangga. Prosedur untuk membuat situ pertama-tama adalah membuat surat pernyataan tidak keberatan dari tetangga terdekat yang diketahui RT atau RW. Yang kedua, membuat surat keterangan domisili perusahaan, lokasi, tempat, atau kantor Anda yang harus didaftarkan ke lingkungan setempat untuk proses pembuatan surat izin usaha. C. Dokumen-dokumen yang diperlukan untuk pengurusan situ. Setelah melakukan langkah-langkah di atas, Anda perlu membawa dokumen lengkap yang disyaratkan ke pemerintahan daerah tingkat 2. Dokumen yang diperlukan untuk membuat situ dan HO antara lain fotokopi KTP pemohon, fotokopi pemohon 3x4 sebanyak 2 buah, fotokopi pelunasan PBB tahun berjalan, fotokopi IMB, fotokopi sertifikat tanah atau akta tanah, formulir isian lengkap dan sudah ditandatangani, denah lokasi tempat usaha, surat pernyataan tidak keberatan dari tetangga, izin sewa atau kontrak, surat keterangan domisili perusahaan, fotokopi akta pendirian perusahaan dari notari, berita acara pemeriksaan lapangan. 2. Membuat nomor rekening perusahaan. Sebelum Anda akta pendirian perusahaan, notaris akan menanyakan beberapa presentasi saham masing-masing pemilik. 3. Membuat nama logo dan merek perusahaan. Sebelum akta pendirian perusahaan dibuat, Anda harus merancang dan mendesain identitas dari usaha Anda terlebih dahulu. 4. Membuat NPWP. Untuk memperoleh NPWP, setiap wajib pajak mendaftarkan diri ke kantor pelayanan pajak yang sesuai dengan domisili wajib pajak. 5. Membuat akta pendirian perusahaan. Baik dalam bentuk firma, CV, maupun PT, Anda perlu membuat kesepakatan tertulis dengan mitra usaha Anda. Kesepakatan tersebut dituangkan dalam akta pendirian perusahaan yang dibuat di hadapan notaris. 6. Membuat SIUP. Merupakan surat izin untuk dapat melakukan kegiatan usaha perdagangan yang dikeluarkan instansi pemerintahan melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan sesuai dengan tempat perusahaan. SIUP perusahaan besar maka berlakunya adalah 5 tahun dan setelah itu didaftar ulang kembali. Pertama, pengklasifikasian SIUP. Kedua, prosedur permohonan SIUP. Ketiga, dokumen yang diperlukan untuk pengurusan SIUP. 7. Membuat tanda daftar perusahaan. Merupakan daftar catatan resmi sebagai bukti bahwa perusahaan usaha telah melakukan wajib daftar perusahaan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982. Perusahaan harus dilakukan paling lambat 30 hari setelah pengesahan dan persetujuan Menteri Hukum dan HAM RI. Hal-hal yang didaftarkan, prosedur permohonan TDP, dokumen yang diperlukan untuk pengurusan TDP. Fungsi AMDAL. Pertama, memberikan masukan terhadap penyusunan rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup. Kedua, memberikan informasi kepada masyarakat tentang dampak yang muncul dari suatu rencana usaha atau kegiatan. Yang ketiga, bahan informasi bagi rencana pembangunan wilayah. Dasar Hukum AMDAL Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Dampak Lingkungan. Kedua, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 mengenai ketentuan pengelolaan lingkungan hidup. Ketiga, Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1990 mengenai pengendalian pencemaran air. Keempat, Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1903 tentang AMDAL. 5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 mengenai konversi SDA hayati dan ekosistem. 6. Surat Menteri Negara Lingkungan Hidup. C. Dokumen yang diperlukan dalam pengurusan AMDAL. Yang pertama, fotokopi NPWP, kedua TDP, 3 KTP, 4 akta pendirian situ,
5. Dan denah lokasi perusahaan.